mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Nah, baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu, Nurmila izin Bu, karena ada urusan keluarga. Oke, yang lainnya? Tidak ada Bu. Oke, gimana puasanya? Lancar kan? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kelancaran meskipun dalam keadaan berpuasa tidak mengurangi semangat kita untuk belajar pada hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah Ibu jelaskan kemarin, yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang struktur sel, Bu. Ya, benar sekali, tentang struktur sel. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai sejarah sel, kemudian pengertian sel, dan komponen penyusunnya, serta beberapa organelnya. Nah, sebutkan organel apa saja yang terdapat pada sel. Nah, Saya Bu, Ya, mitokondria dan vakuola Bu. Ya, benar. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Saya Bu, Ya, Dewi? sentriol, retikulum endoplasma, ribosom, dan badan Golgi Bu. Ya, benar. Masih ada yang belum disebutkan? Ada Bu, Ya, apa? lisosom dan kloroplas Bu. Ya, benar sekali. Nah, itulah organel-organel yang terdapat pada sel. Nah, di dalam sel itu terdapat bagian, yaitu ada membran sel, kemudian inti sel, dan sitoplasma. Nah, di antara sitoplasma tersebut terdapat organel-organel yang seperti sudah dijelaskan oleh kalian tadi. Nah, untuk pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menunjukkan organel sel yang khusus dimiliki oleh sel tumbuhan dan juga sel hewan yang dapat dilihat melalui gambar. Kemudian yang kedua, mengemukakan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dari organel sel pada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sekarang kalian simak PPT yang sudah Ibu siapkan di laptop ini karena kita terbatas medianya, jadi kita memakai laptop saja ya. Ya Bu. Nah, sekarang kalian amati gambar sel yang ada di laptop. Slide selanjutnya. Nampak banget. Nah, di situ kan ada dua sel. Nah, di antara keduanya mana yang termasuk sel tumbuhan? Saya Bu, gambar 1. Gambar 1. Ya, mengapa gambar 1, Mutiara? Karena memiliki kloroplasnya Bu. Karena memiliki kloroplas. Nah, apakah pada sel hewan tidak memiliki kloroplas? Tidak Bu. Ya, benar. Nah, itulah mengapa tumbuhan itu bersifat autotrof, artinya dapat membuat makanan sendiri karena ia memiliki kloroplas. Kemudian jika dilihat berdasarkan dinding selnya bagaimana, Herliza? Sel hewan tidak berdinding sel, Bu. Ya, benar. Sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga bentuknya elastis, tidak seperti sel tumbuhan yang kaku. Nah, selain itu masih ada lagi organel yang dimiliki sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Ada Bu, sel tumbuhan memiliki vakuola, sedangkan sel hewan tidak Bu. Ya, benar. Sel tumbuhan vakuolanya itu besar, sedangkan pada sel hewan kecil, bahkan ada yang tidak memiliki vakuola. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fungsi dari masing-masing organel sel. Nah, bagian pada sel yang pertama yaitu dinding sel. Nah, dinding sel ini bersifat permeabel dan berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Nah, dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan. Nah, selanjutnya membran plasma. Nah, membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Selanjutnya, pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Yang ketiga, melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel. Nah, itulah
Dari membran apa? Betul. Maaf, boy. Dah, sering kau boy. Yang sama boy. Pak itu SM. Selanjutnya yaitu membran sel. Nah, fungsi dari membran sel ini yang pertama yaitu sebagai pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Yang kedua, sebagai pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Yang ketiga, melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel. Nah, itulah mengapa membran plasma ini disebut sebagai selektif permeabel. Nah, yang terakhir, tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ada bagian luar sel dan ada bagian di dalam sel. Untuk selanjutnya, nukleus atau inti sel. Nah, nukleus ini dibatasi oleh membran inti yang mengandung benang-benang kromatin dan nukleus atau anak inti sel. Nah, membran inti ini terdiri atas 2 lapis dan mempunyai pori. Nah, benang-benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel membentuk kromosom. Nah, nukleus ini berfungsi sebagai pengatur segala aktivitas yang ada dalam sel. Selanjutnya, struktur dan fungsi organel sel. Nah, di dalam sitoplasma, yang mana sitoplasma itu berisi cairan yang berada di luar inti, itu terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Dan organel dalam sitoplasma ini diantaranya yang pertama yaitu ada retikulum endoplasma atau RE yang berupa saluran-saluran. Nah, RE ini dibedakan menjadi retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. RE kasar itu terdapat pada ribosom yang mana berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Sedangkan RE halus itu tidak terdapat pada ribosom dan fungsinya sebagai tempat sintetis lipid. Selanjutnya yaitu ribosom. Nah, ribosom ini kaya akan RNA, berperan dalam sintesis protein. Nah, ribosom ini menempel pada RE sehingga disebut dengan RE kasar. Dan ada yang terdapat bebas dalam sitoplasma. Nah, fungsi dari ribosom ini menerjemahkan mRNA untuk membentuk rantai pelipeptida yaitu protein menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA pada proses translasi. Selanjutnya, mitokondria. Nah, mitokondria ini memiliki membran rangkap, membran luar, dan membran dalam. Nah, di antara kedua membran tersebut terdapat ruang antar membran. Membran dalam itu bentuknya berleku-leku disebut dengan krista yang berfungsi untuk memperluas bidang permukaan agar proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi lebih efektif. Nah, pada bagian membran dalam terdapat enzim ATP sintase yang berfungsi sebagai tempat sintesis ATP. Nah, fungsi mitokondria sendiri itu sebagai tempat respirasi aerob. Selanjutnya ada lisosom. Nah, lisosom ini berupa butiran kecil dan bundar berisi enzim pencernaan yang berfungsi dalam pencernaan intrasel. Selanjutnya ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Berupa tumpukan kantung-kantung pipih berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret seperti getah pencernaan. Banyak ditemukan pada sel kelenjar, membentuk protein dan asam inti atau DNA dan RNA, serta membentuk dinding dan membran sel. Selanjutnya ada vakuola berbentuk rongga bulat berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme sel yang mengandung berbagai macam zat sesuai pada jenis selnya. Selanjutnya yaitu plastida. Nah, plastida ini bentuknya bulat cakram yang ditemukan pada tumbuhan. Nah, terbagi atas 3 macam yaitu ada leukoplast, yaitu plastida yang tidak berwarna. Kemudian kromoplas, plastida berwarna selain hijau, yaitu ada yang berwarna hitam, merah, kuning, jingga, biru, dan coklat. Kemudian ada kloroplas. Nah, kloroplas ini plastida yang berwarna hijau
yang yaitu mengandung zat hijau daun atau klorofil yang terbagi atas klorofil A yang berwarna hijau biru dan klorofil B berwarna hijau kuning. Nah, yang terakhir itu ada sentriol. Nah, sentriol ini hanya terdapat pada sel hewan dan berfungsi untuk mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Nah, selanjutnya untuk perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, pada sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel dan membran sel. Nah, itulah mengapa seperti yang Ibu sebutkan tadi bahwasannya pada sel hewan itu elastis, sedangkan pada sel tumbuhan itu kaku. Nah, yang kedua, sel hewan tidak memiliki plastida. Nah, pada sel tumbuhan umumnya memiliki plastida. Yang ketiga, pada sel hewan memiliki lisosom dan pada sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Yang keempat, pada sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Nah, pada sel hewan, timbunan zat itu berupa lemak dan glikogen, sedangkan pada sel tumbuhan, timbunan zat berupa kati. Nah, untuk bentuknya sendiri pada sel hewan itu tidak tetap, sedangkan pada sel tumbuhan tetap. Nah, pada sel hewan, pada hewan-hewan tertentu itu memiliki vakuola yang ukurannya kecil dan jumlahnya sedikit, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki vakuola dengan ukuran besar dan jumlahnya banyak. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Ya, Bu Tiara, silahkan. Apa fungsi dari vakuola pada sel tumbuhan, Ibu? Fungsi vakuola pada tumbuhan. Yang lain ada yang tahu tidak? Saya, Bu, menyimpan Elsa? cadangan makanan, Bu. Ya, benar. Jadi salah satu fungsi dari vakuola itu menyimpan cadangan makanan. Nah, selain itu vakuola juga berfungsi sebagai pengatur tekanan dalam sel, kemudian menstabilkan pH dan mengisolasi zat-zat sisa metabolisme. Nah, bagaimana Mutiara, sudah paham? Sudah, Ibu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, jika belum, sekarang Ibu yang ingin bertanya. Nah, sentriol itu terdapat pada sel apa dan fungsinya apa? Saya, Bu. Ya, Dewi? Terdapat pada hewan, Bu, dan fungsinya untuk mengatur pembelahan sel, Bu. Ya, benar sekali. Jadi sentriol itu berfungsi untuk mengatur pembelahan sel, terutama saat pemisahan kromosom selama proses pembelahan. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang kurang jelas? Saya, Bu. Ya, Dewi, silahkan. Macam-macam plastik tadi biasanya ditemukan di mana, Bu? Macam-macam plastida. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kawan-kawannya, ada yang tahu macam-macam plastida tadi apa aja? Saya, Bu. Ya, Mutiara. Kloroplas dan kromoplas, Bu. Ya, betul sekali. Nah, ada satu lagi apa yang Saya, Bu, Leucoplas. Ya, Leucoplas, Bu. Leucoplas. Ya, jadi pada plastida itu terdiri dari 3 macam, yaitu ada kloroplas yang berwarna hijau, kemudian ada kromoplas yang berwarna selain hijau, misalnya merah, coklat, jingga, dan leukoplas tidak berwarna. Nah, kromoplas ini biasanya terdapat pada daun. Nah, kalau kromoplas itu selain warna hijau, biasanya kita temukan pada buah maupun sayuran. Nah, buah apa yang contohnya berwarna merah atau yang lainnya? Tomat, Bu. Wortel, Bu. Ya, tomat berwarna merah, wortel berwarna orange. Nah, itu mengandung kromoplas. Selanjutnya kalau leukoplas itu tidak berwarna. Nah, bisa ditemukan pada sayuran. Nah, sayuran apa yang tidak memiliki warna? Saya, Bu. Ya. Lobak, Bu. Ya, benar. Salah satunya contohnya itu loba pada leukoplas. Nah, gimana Dewi, sudah paham? Paham, Bu. Ya, jadi tidak terasa waktu pembelajaran kita hari ini sudah hampir habis. Sebelum pembelajaran ditutup, ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Saya, Bu. Ya, Herliza? Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, yang dimana sel hewan tidak memiliki dinding sel,
vakuolanya kecil, memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel, vakuolanya besar dan memiliki plastid. Ya, benar. Jadi pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel sehingga bentuknya kaku, sedangkan pada sel hewan itu tidak memiliki dinding sel sehingga bentuknya elastis. Nah, vakuolanya itu pada sel tumbuhan besar karena berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, sedangkan pada sel hewan itu kecil bahkan tidak ada. Nah, sel tumbuhan juga memiliki plastida, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 3 macam plastida. Kemudian pada sel hewan itu memiliki sentriol dan juga lisosom. Jadi Ibu rasa sudah cukup pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai mekanisme transport membran. Jadi jangan lupa dibaca materinya tentang transport membran ya. Baik, Bu. Ya, baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.